Kejadian 10 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet. Masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kush memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu, dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erech, dan Akkad. Semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berselah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakshad, Lud, dan Aram. Keturunan Aram ialah Ush, Hul, Geter, dan Mas. Arpakshad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber, lahirlah
2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Peleh, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar Mawet, dan Yerah, Hadoram, Uzal dan Dikla, Obal, Abimael, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Wahyu pasal 13. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu.
dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan yang sejati, saudara ya. Pengharapan yang tulus, yang sejati. Ya, tiap hari diajari firman Tuhan, ya. Anda mau tiap hari dengar firman Tuhan, belum tentu ada satu yang nyangkut jadi rema. Serius, saudara ya. Percaya saya. Makanya bukan cuma tiap hari saja, Tuhan bilang apa? Siang dan malam harus kamu renungkan. Belum tentu satu nyangkut jadi rema. Apalagi kalau hatimu nggak bersih, ya, hatimu penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan, ya, belum tentu satu nyangkut loh. Padahal satu rema saja akan mengubah hidupmu. Dan kalau satu rema bisa mengubah hidupmu, maka kalau kamu tiap hari penuh rema, maka hidupmu itu penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa itu, saudara ya. Makanya orang bisa bertumbuh, ya, karena rema yang dia dengar. Satu rema membuat dia bisa lahir baru, saudara. Ya, tetapi kalau cuma satu rema itu saja, ya udah benih itu mati, ya, nggak tumbuh lagi, ya sudah berhenti di situ mandek. Dan kalau Anda mandek, Anda hancur. Wah, tapi sudah lahir baru, Pak. Lah iya, sudah lahir baru. Emang kamu nggak perlu ngerjain. Keselamatan itu harus dikerjakan. Ya, kerjakan keselamatanmu. Ya, jangan sekali selamat tetap selamat. Nggak ada ceritanya begitu, saudara. Ya, itu teologi yang salah yang membuat orang jadi kejam, jadi jahat. Orang beragama itu jadi jahat. Sekali selamat tetap selamat, gundul peang gitu ya. Kan, kamu selamat. Kalau begitu kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dengan sungguh hati karena kelahiran baru, selamat, saudara. Setelah itu kamu kerjakan, karena akan lebih mudah mengerjakannya dibanding dengan kamu tidak lahir baru. Kalau kamu berusaha melakukan firman Tuhan, wah ya sulit, amat sangat sulit. Ya, orang-orang beragama ini kan mencoba kebaikan tanpa kasih karunia, kan, tanpa ada rema, tanpa ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Wah, setengah mati. Ya, akhirnya mereka luarnya baik, tapi dalamnya jahat banget, saudara. Anda sering ketemu nggak dengan orang-orang begitu, yang kagum dengan orang-orang baik, yang sopan, santun? Kalau saya mengajari Anda untuk tampil apa adanya ya, tetapi ada kebaikan di dalamnya, saudara, ada pengampunan. Ya, dan sudah saya contohkan kepadamu tiap hari bagaimana melakukannya. Nah, orang-orang yang baik-baik ini, ya, yang santun-santun ini, ya, akhirnya menghasilkan orang-orang yang munafik. Mau Kristen, Islam, Buddha, Hindu, agama apapun, mungkin menghasilkan orang-orang munafik akhirnya. Sehingga kamu nggak ngerti. Dan kamu berpikir, oh, orang ini saleh, ya. Begitu masuk di dalam kehidupan sehari-hari, aduh, enaknya minta ampun, munafik soalnya. Anda baru nyadar, dan dia cuma ngomong, dia buka topengnya, welcome to the jungle. Ternyata iblis juga. Ya kan? Berapa banyak Anda yang menikah dengan orang-orang yang kelihatannya saleh, ya begitu ya. Itu sudah menikah, kamu sudah diperawani, udah punya anak 3, udah melorot semua, dia buka topengnya.
Waduh, dibuka topengnya serem kali, saudara ya. Belajarlah untuk tidak menjadi munafik, tampil apa adanya. Biarlah Roh Kudus yang mengerjakan kebaikan itu di dalam hatimu, ya, yang menggerakkan kebaikan itu, saudara. Itu nanti asli ori, ya. Makanya nggak cukup cuma satu rema, harus rema lagi, sehingga Anda dengan senang hati melakukan kebaikan. Ya, dengan senang hati melakukan kebaikan. Makanya, ya, beberapa pelayanan itu suka saya drop tuh ya. Kita mau mengerjakan party, begitu sudah ribut saya drop. Ya, Natal refugee, begitu drop saya drop, saudara. Jangan mengerjakan sesuatu ya dengan ribut. Karena kita sedang melayani Tuhan. Hidup kita ini pelayanan. Jadi kalau kamu mengerjakannya dengan jengkel, ya, maka hasilnya nggak baik. Hasilnya jadi nggak baik, ya, karena kamu mengerjakan dengan jengkel hidupmu. Jadi nggak tulus, namanya bukan melayani. Nah, kalau kamu mengerjakannya nggak ikhlas, ya jangan dikerjain, ya, jangan dikerjakan. Jangan karena jengkel terus dikerjakan, karena itulah melayani. Beda dengan karyawan. Nah, kalau kamu karyawan, kamu suka nggak suka kudu kerja, kalau nggak digaji. Dan jangan main-main. Kalau Anda seorang Kristen sekalipun, Anda suka nggak suka kudu kerjain, karena kamu karyawan. Tetapi kalau kamu sedang melayani, kalau kamu nggak suka, kamu nggak boleh kerjain. Nggak boleh, karena harus dengan sukacita mengerjakannya. Itu. Nah, tetapi akan lebih baik ketika kamu tahu kamu nggak suka, dengan rela hati, ya saya kerjakan, saya nggak suka. Tapi karena ini melayani, saya mau salibkan daging saya, ego saya. Yuk kita lihat, wah itu luar biasa. Tahu bedanya ya, nanti diulangi lagi, saya nggak mau ulangi lagi. Diulangi lagi, yang di videonya. Itu yang harum baunya di hadapan Tuhan. Tadi saya ngomong sama anak saya waktu kecil, papa saya pernah ternak burung puyuh. Ya, kalau jam 9 malam, ini kan jam 10 ya, tadi jam 9 saya ngomongnya anak saya miracle di rumah kan. Untung papamu nih kerjanya di multimedia ya, jadi kamu paling disuruh nyanyi, itu aja masih ngomel-ngomel. Namanya anak teenager kan biasa kan, itu saja masih ngomel-ngomel. Saya ledekin dia, coba kalau kamu anaknya tukang ternak puyuh, jam 9 malam kamu nggak disuruh nyanyi, suruh ngasih minum burung puyuh itu loh, ada 10.000 ekor itu, kamu suruh kasih minum malam-malam, kamu wah, ibu saya rumahnya di desa ya, jadi pakainya petromak. Terus ketika saya lagi masukin airnya itu ke kandangnya, wah kan buas itu burung itu kan, birap-birap kan, haus mereka kan, wah dipatokin tangan saya, sampai saya jengkel tak cekek burungnya, saudara. Saking jengkelnya ya. Ngantuk-ngantuk jam 9 kasih minum burung, ya pakai petromak gelap-gelap, injek tai, injek apa, waduh, saudara saya jengkel, tak cekek burungnya, tak cekek tak lewat balang. Bilang, kamu udah disuruh kasih minum burung kamu cuma disuruh nyanyi aja masih jengkel. Ya namanya orang teenager ya, saya tahu. Jadi sebenarnya bukan masalah dia ngasih, oh ini kerjanya kotor, oh ini kerjanya bersih. Enggak, memang dasarnya mood. Semua orang itu ada moodnya. Nah, kamu jangan sampai di-drive oleh mood. Ya, semua orang itu ada moodnya. Ada orang udah capek sekali, tapi kan dia suka cita, moodnya baik, ya nggak apa-apa, kerjain. Tapi dasar moodnya jelek, kerjaan seringan apapun jadi berat. Seringan apapun, saudara percaya saya, itu jadi berat. Ya, kalau kasih minum burung puyuh malam-malam itu jangan berat, karena kita mesti naik tangga. Itu kan tangganya kandangnya kan sap-sapan gitu. Saya bayangin saya anak 9 tahun ya waktu itu ya. 9 tahun mesti kasih makan sendirian itu 10, karena gantian sama kakak saya kan. Malam-malam saya mesti naik tangga, apa kalau nggak naik kursi yang tinggi gitu ya, masukin burung-burung yang lepasin begitu ya. Wah itu kalau jatuh itu bahaya sekali ya. Tetapi itu sebenarnya bukan karena berat apa nggak berat, karena apa? Karena mood.
Ya, kalau lagi siang suruh kasih makan minum begitu ya seneng-seneng saja sambil mainan. Ya nanti mainan kelereng-kelereng ini kan botolnya kasih kelereng-kelereng begitu ya. Ya sambil main-main begitu, nanti airnya warna-warni kan, kadang-kadang obatnya warna merah, warna biru, kadang-kadang warna kuning gitu ya. Seneng. Tapi kalau malam-malam begitu ya nggak mood, ya kan. Udah baru mandi kitanya kan, bersih-bersih mau tidur, kena kotoran lagi. Wah, badannya bau semua kan. Begitu keluar dari situ kan bau semua kan. Nah, itu seperti itu, saudara. Tapi mood, balik lagi mood, karena moodnya kita jelek, ya. Nah, bagaimana mood yang tetap harus baik itu, saudara? Mood yang harus baik itu harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau enggak ya Anda makan coklat terus, gemuk nanti lama-lama. Ya kan, memperbaiki mood kan dengan makan coklat kan. Nah, tetapi itu rahasianya Anda kalau malam minum coklat, bukan susu coklat, tapi itu coklat hangat. Di coklat Anda di rumah ya, di coklat terus dituang gitu ya, supaya moodmu baik dan tidurnya nyenyak. Ya, tidur pun moodnya kalau nggak baik nggak enak, gusar kan. Tapi kalau tidur moodnya baik, makanya kalau habis marah-marah supaya jangan sepaneng, Anda bikin coklat panas, ya enak itu, anget-anget tuh. Nah, itu tips ya, itu tips. Nah, tetapi yang terbaik adalah kalau Roh Kudus memenuhi hidupmu, saudara, sehingga marahmu tuh cepat selesai, nggak sampai berminggu-minggu, nggak sampai berbulan-bulan. Ada yang marahnya sampai berbulan-bulan nggak? Wah, saya ngalami marah berbulan-bulan, ya, menderita ya saudara ya, menderita sekali. Marah berbulan-bulan itu, marah sehari saja nggak enak sekali ya. Orang marah itu sebenarnya nggak enak ya. Orang marah itu nggak enak. Saya merasakannya ya, marah itu nggak enak. Tetapi pada kenyataannya kita masuk ke arah sana kan, ya kan? Nah, orang-orang yang kehidupannya agak tidak dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan marah sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Rasa marah itu menguasai hidupnya, saudara. Ya, karena rasa marah itu menguasai hidupnya, akhirnya merusak. Kelihatannya sopan, saudara, tapi merusak. Nah, kalau saya ini kelihatannya keras, jadi saya membangun. Nah, beda ya. Ada orang yang kelihatannya wah luar biasa sadisnya, tapi dia membangun. Karena apa? Karena disiplin. Karena cinta itu menghanguskan, ya. Cinta itu menghanguskan, kata Tuhan Yesus kan. Menghanguskan kan? Kelihatannya marah, tetapi membangun dia. Ya. Seperti ayahmu, seperti papa saya ya. Kelihatannya marah, tapi dia membangun anak-anaknya. Makanya kita anak-anaknya ini ya, nggak bertengkar ya, nggak bertengkar. Kita rukun anak-anaknya, dibangun. Saudara, ada yang unik ya, kalau kita bicara tentang roh agamawi ya. Ini kan kita cerita roh agamawi ini sangat melekat pada Islam. Roh agamawi ini benar-benar ya, karena satu-satunya agama di dunia itu adalah Islam. Ya, institusi penyembahan kepada Tuhan yang diinstitusikan bukan oleh pengikutnya, tetapi oleh nabinya sendiri. Kalau Kristen, Yudaisme, Hindu, Buddha itu dari awal tidak diinstitusikan, karena itu adalah jalan hidup. Ya, halakah. Kristen itu adalah halakah. Yesus berkata, akulah halakah. Para murid berkata, pengikut jalan Tuhan, halakahnya Tuhan. Ya, orang Yahudi mengikuti halakah. Ya, Henok halak dengan Yehova dan makanya tidak ada lagi karena diangkat. Ya kan, itulah halak, berjalan. Musa berjalan dengan Tuhan. Orang Israel halak dengan Tuhan. Ya, kita orang-orang pengikut Kristus halak dengan Kristus, berjalan. Buddha juga sama. Ya, Zen itu adalah sebuah gaya hidup. Ya, sebuah jalan hidup, sama. Hindu juga sama. Ya, tetapi kalau Islam adalah sebuah institusi, ya, sebuah institusi yang dibangun oleh Muhammad, ya, yang masuk ke dalam pemerintahan, masuk ke dalam sosial kultur masyarakat, bahkan ke sendi-sendi rumah tangga. Sebuah institusi yang kalau kamu salah, kamu lagi berhubungan seks salah, terus kamu ngadu ke mahkamah agama, kamu bisa menuntut
Ya, hubungan seks ya, bukan karena KDR ya, tapi salah posisi misalnya kan. Bisa dan segala macam deh yang aneh-aneh gitu ya, karena mencampuri seluruh, itulah institusi ya. Nah, saudara, institusi ini awalnya dibangun oleh seorang yang bernama Nimrod ya. Institusi agama ini semula dibangun oleh Nimrod. Justru karena institusi agama ini, maka Nimrod bisa berkuasa. Dia tipu itu rakyat semuanya ya, supaya menyembah ya sesembahannya Nimrod, yaitu dirinya sendiri. Ya, sesembahannya Nimrod yaitu dirinya sendiri yang dianggap menjadi suami dari sang dewa bulan ya, atau anak atau suami itu ya, saya lupa itu. Anaknya dewa bulan Sin atau apa begitu ya, dewa bulan ya, dewa bulan sabit. Dan anaknya Nimrod sendiri menjadi imam di situ, menjadi imam dewa bulan sabit ini ya. Nah, si Nimrod ini adalah orang yang sangat gagah perkasa ya, jadi kayak superhero zaman dulu itu, kayak superhero-nya ya. Nah, kemudian Nimrod ini membuat suatu institusi dan agama itu menjadi agama Babel. Agamanya yang diyakini di Mesopotamia yang namanya Marduk atau Ammar Adu ya. Ammar Adu zaman itu ya. Itu ada sebuah frase. Jadi Nimrod ini adalah Marduknya sendiri, dewa itu sendiri. Makanya ada Marduk ini, Merodak gitu ya. Kalau dalam Alkitab itu ada Merodak. Dia menganggap dirinya dewa, mengklaim ya dia menyembah sesuatu, tetapi dia sendiri meminta penyembahan. Ya, dan itu yang terjadi. Ya, agama yang diinstitusikan, akhirnya dia orang yang nggak mau menyembah dia memerangi bangsa-bangsa supaya menyembah Marduk. Ya, menyembah Marduk, memerangi bangsa-bangsa supaya menyembah Marduk. Nah, ini sama dengan Islam, memerangi bangsa-bangsa supaya menyembah kepada Allahnya orang Islam. Bagaimana dengan Israel? Israel itu tidak memerangi bangsa-bangsa supaya orang itu jadi Yudaisme, enggak, saudara. Ya, kalau kamu mau tinggal di tanah Israel, kamu kudu disunat. Tapi kalau kamu tidak tinggal di tanah Israel, kamu tidak perlu disunat. Benar Kristen? Oh, Kristen sempat ya. Kristen itu sempat berperang supaya kamu jadi Kristen. Pernah ya. Tetapi aslinya selama 300 tahun pertama kekristenan, tidak ada perang yang dihasilkan oleh orang Kristen sehingga Kristen menguasai 2/3 dunia. Nggak ada, saudara. Nah, bagaimana dengan Hamas? Hamas ini sama ya, dia menggunakan agama untuk memerangi bangsa lain. Nah, Hamas ini adalah sebuah perjuangan Islam, ujung tombak perjuangan Islam untuk menghapuskan orang Yahudi. Sama seperti Nimrod ingin menghapuskan Abraham dan keturunannya, maka sama ya. Si Hamas ini adalah ujung tombak untuk menghapuskan orang Yahudi. Ketika dunia bertobat dari antisemitik, orang Kristen bertobat dari antisemit, anti-Yahudi, orang Islam masih meneruskan semangat anti-Yahudi ini. Ya, orang-orang Islam ini masih meneruskan semangat anti-Yahudi ini, bahkan ditularkan, berusaha memaksa orang lain untuk ikut-ikut antisemit. Bahkan orang-orang yang bukan Islam dipengaruhi supaya antisemit dengan alasan yang nggak jelas. Ya, itu kuliah saya ya, saudara ya, dengan alasan yang nggak jelas. Nah, kita nggak mau cerita politiknya karena masih pagi di sana. Ya, tapi saya mau cerita. Ya, ketika kamu memaksakan ya keyakinanmu kepada orang lain dengan kekerasan, ketika kamu memaksakan ya Tuhan Trinitas, ya beda ya, Anda mempersuasi, teman-teman cerita, ya orang mendengar pemberitaanmu lalu dia percaya.
Tetapi ketika kamu memaksakan, lalu kalau orangnya nggak mau dengar kamu tekan dia, saudara. Nah, itu hati-hati, saudara. Dan Anda juga jangan mau ada orang yang berusaha menekan kamu untuk supaya kamu percaya. Jangan mau, saudara. Itu berasal dari iblis. Makanya Tuhan tidak berfirman, jadilah semua Kristen. Nggak akan, saudara. Tidak akan. Tetapi dia masuk dengan lembut, supaya kamu sendiri yang menimbang memutuskan. Supaya kamu sendiri yang ikhlas dan rela mengikutinya. Makanya Tuhan tidak datang dengan kekerasan, tidak datang dengan pedang kepada kita. Karena dia mau supaya kamu rela, ikhlas dalam melayani Tuhan. Kamu ikhlas, kamu rela, bukan dipaksa. Ya, supaya kamu dengan senang hati, dengan sukacita melayaninya. Apa itu melayani, saudara Voda? Itu ketika kamu berdiakonia, ya, dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Makanya gerakan diakonia kita nggak boleh dengan paksaan, saudara. Jangan suka ribut. Ya, sesama pengurus, yang satu merasa paling suci, paling benar, yang satu merasa paling banyak kerjaannya, yang satu merasa paling jujur, ya. Jangan, nanti kalau ada orang nanya, orang rasanya mau maling, mau bikin proyek, ada ini, ngajuin proposal dulu, lalu dicari-cari, beda dikit saja, ya, belum tahu jelas beda dikit, kan macam-macam. Ya, harga beda itu kan macam-macam. Oh, ini pasti mau nyuri nih. Ya, jangan. Nah, itu namanya nggak ikhlas, saudara, ya. Itu nggak ikhlas. Nah, itu namanya kita tidak sedang melayani Tuhan, tapi kita sedang melayani ego kita sendiri. Amatin deh. Ya, amatin kalau tidak percaya, kamu sedang melayani egomu sendiri. Seakan-akan badanmu melayani Tuhan, tapi sebenarnya enggak, kamu melayani egomu sendiri. Ya. Puas pokoknya kalau kamu udah merasa kamu paling suci, merasa kamu paling jujur, merasa paling rajin, merasa paling berbuat banyak buat Tuhan. Kan? YouTuber kan juga begitu kan. Makanya YouTuber itu kalau sudah merasa paling suci, cuma tak tanya kamu buahnya mana. Malu. Kan malu, saudara. Iya kan? Wah, saya kan tidak perlu pamer. Nah, setelah bullshit, kamu nggak berbuah. Ini kan kamu nggak berbuah. Tapi kalau ditanya buahmu mana, kan malu kan. Soalnya saya banyak. Tapi merasa paling suci, paling benar ini kan. Para apologeter ini, Taswanes ini kan. Sama dua-duanya brengseknya, saudara, ya. Rasa paling benar, saling mencaci maki ya. Kalau debat itu ada lihat ya, saling mencaci maki. Mereka yang saling mencaci maki, lalu mereka nuduhnya saya yang mencaci maki ya. Padahal mereka yang saling mencaci maki, dan saya yang sering dicaci maki sama mereka. Nah itu ya, orang kalau tidak ada buahnya itu begitu, saudara, ya. Nah ya, saudara, apapun bentuk pelayananmu kepada Tuhan, lakukan dengan ikhlas, dengan sukacita. Jangan dengan marah-marah, jangan dengan sampai kamu kudu menganiaya sesamamu dengan perkataanmu, ya kan. Oh, perkataan kita itu lebih tajam daripada pedangnya Hamas, saudara. Ya, perkataan saya itu lebih tajam ya daripada semua perlakuan orang Islam kepada orang Kristen. Itu ngeri sekali, saya ngomong itu menusuk ke menghujam, bikin orang cancer itu, saudara. Bikin orang kena batu empedu itu. Ya, yang saya ngomong itu bikin orang kejang-kejang itu, saudara, ya. Sampai banyak ustadz mati gara-gara saya ngomong kan. Ya, kan udah banyak ustadz mati gara-gara saya ngomong. Mereka nggak tahan dengan omongan saya kan. Iya kan, Tuhan Yesus kan membunuh musuh-musuhnya dengan pedang yang keluar dari mulut ya, saudara. Iya kan? Tuhan Yesus kan membunuh lawan-lawannya dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Itu perkataan, saudara, ya. Ngomong sampai orangnya mati berdiri, saudara. Anda pernah tahu itu nggak, orangnya, kamu diomongi sampai orangnya mati berdiri. Ya kan, kayak Daud kan. Daud sama itu Nabal ya, si Nabal itu kan benci banget sama Daud. Lalu isinya Nabal
ngomong mati berdiri Nabalnya kan dengan perkataannya gara-gara si Daud dikasih ini kan, gara-gara dikasih apa namanya, masih makan nggak bilang-bilang ya kan sama istrinya Nabal itu kan. Nah itu sama ya saudara, Abigail itu ya, sama si Abigail itu. Ananias juga ya, Petrus kan ngomong sama Ananias Safira itu ya, mati langsung mati saat itu juga. Oh, iya saudara ya, tetapi hati-hati. Nah, makanya sesama kita jangan saling membunuh dengan perkataan, saudara. Kalau saya ngomong sama orang Islam beda, saudara. Tetapi kalau saya ngomong kepada kalian, ya, kepada orang-orang di komunitas kita, saya sangat jaga, saya sangat hati-hati. Ya, saya sangat hati-hati sekali. Makanya beberapa proyek kita hentikan ya. Proyek apa itu yang di Pati, itu ya, itu saya hentikan dulu ya. Kita mau bikin layanan orang Samin, begitu ribut, kalau denger ya ributnya itu ya. Dulu juga sama ya, waktu saya di Indonesia, kita punya satu komunitas yayasan ya. Terus sudah kita lerai, jangan, sudah cukup. Wah, saling serang ya, ini hamba sesama pendeta, ini sama-sama pendeta ya, anjing bangsat. Wah, saya kaget saudara ya, ini sama-sama pendeta ini, sama-sama pendeta, tak sebut namanya Anda kenal saudara ya, dalam komunitas kita ya. Wah, saya kaget saudara ya. Langsung tak stop semua, langsung saya bekukan dulu saudara ya. Nah, kalau sudah ribut, saya keras sekali saudara, tapi saya pantang ribut sesama kita sendiri. Ya, jadi kalau kita sudah dalam tim kerja bareng begitu ya, jangan ribut, jangan saling menyerang. Ingat itu saudara, karena apa? Begitu kamu tidak ikhlas, kamu berhenti. Begitu tidak ikhlas, kamu berhenti saudara. Aku nggak bisa melakukannya, aduh minta maaf ya, bilang aja. Tapi lebih bagus lagi, hati kamu seperti kamu nggak mau melakukan, tapi kamu melakukannya untuk Tuhan. Tapi jangan terpaksa. Kamu suka cita karena Tuhan, walaupun kamu tidak suka ini. Nah, itu lebih bagus lagi. Maka akan terasa ringan semuanya itu. Seberat apapun terasa ringan. Apalagi sebenarnya kerjaan-kerjaan itu sebenarnya ringan. Ya kan, duitnya ada semuanya. Di kita ini duit banyak melimpah, saudara. Begitu kita bilang, jemaat percaya, kirim uang banyak. Setiap kali kita bikin proyek, tidak pernah kekurangan. Selalu ada uangnya. Kecuali kalau nggak ada uangnya, kamu disuruh jualan pastel. Disuruh jualan pastel, disuruh jualan kartu Natal. Nggak ada uangnya, itu kamu sambil kerja, sambil bikin ini, sambil jualin pastel. Tapi saya lebih suka jika begitu, terserah kamu kerjanya ya begitu. Kalau kita teriak, kita bikin proyek ini, duit datang. Ini uangnya ada, kita kerjain dengan dana yang melimpah. Itu saja masih ribut, saudara. Karena apa? Karena kamu tidak dipenuhi Roh Kudus. Pelayananmu itu pelayanan daging. Ya, ingat itu. Jadi jangan seperti ini tadi, Hamas ini. Mereka memaksakan pada orang lain. Kan nggak perlu dipaksa kamu itu. Lakukannya dengan sukacita, nggak perlu dipaksa. Jangan seperti Nimrod, kamu kudu. Seperti Islam, kamu kudu. Harus. Kita nggak ada harus, saudara ya. Lakukannya dengan sukacita bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati.